Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita akan bahas tentang PI Network kembali ya. Nah, temanya adalah mengapa PI Network akan aman di Indonesia, teman-teman ya. Pertama, teman-teman ya, eh, ini adalah perkembangan zaman ya. Beberapa tahun lalu ada sebuah mata uang ya, e-dinaran ya, yang bertentangan dengan Indonesia ya, dengan undang-undang di Indonesia, sehingga e-dinaran menjadi gagal ya, seperti itu. Kemudian tahun 2021 teman-teman ya, itu Bitcoin juga masih dilarang di Indonesia ya, secara resmi dilarang teman-teman ya. 2018 2019 ya, itu masih dilarang ya, termasuk di Indonesia, di Rusia. Namun 2022 ya, itu sudah diperbolehkan, bahkan negara memperbolehkan, bahkan memfasilitasi teman-teman. Nah, seperti itu artinya adalah perkembangan zaman ketika negara memandang suatu aset itu menguntungkan dan bisa mendatangkan pajak, maka sudah sepantasnya pemerintah membuat regulasi atau undang-undang yang justru mengatur dan memfasilitasinya seperti itu. Nah, ini ada sebuah cerita teman-teman ya. Ada sebuah cerita di mana dari kisah Bosman Mardigu ya. Ya, saya rasa teman-teman sudah mengenal beliau ya. Beliau adalah sosok yang cerdas, pintar ya, dan bisa membaca eh, perkembangan seperti itu, perkembangan zaman ya. Beliau sosok muda. Nah, beliau teman-teman itu menciptakan yang namanya sironium pada tahun berapa itu ya teman-teman, sironium. Kemudian ya, sironium yang beliau ciptakan itu berkembang pesat di pasar teman-teman ya, berkembang pesat. Namun ya, ketika sedang sironium adalah jenis kripto teman-teman. Namun ketika sedang berkembangnya ya, berkembang dengan pesat, tiba-tiba beliau dipanggil oleh Bank Indonesia ya, dipanggil oleh Bank Indonesia. Kemudian beliau di inilah bahasa ininya dipertanyakan ya mengenai sironium itu, dan itu dikatakan melanggar ya, bahkan lebih dari melanggar hukum. Beliau mengatakan syukur-syukur tidak ditangkap seperti itu, dari Bosman Mardigu ini menceritakan. Nah, beliau mengatakan ya, kalau sironium melanggar ya, mengapa Bitcoin diperbolehkan ya? Seperti itu. Itu alasan beliau kepada Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian alasan dari Bank Indonesia adalah bahwa Bitcoin itu berpusat di luar negeri dan bersifat global. Alasannya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Bitcoin ya, seperti itu. Nah, dari situ Bosman Mardigu mengambil kesimpulan yang sangat jelas. Beliau tidak banyak ambil pikiran, beliau langsung memindahkan ya kantor Sironium di luar negeri ya, di Malta, teman. Di Malta berdekatan dengan kantor Binance ya. Beliau memindahkan ke sana ya. Sehingga ketika Sironium itu menjadi bersifat global ya dan berpusat di luar negeri, kemudian Sironium berkembang pesat ya, dan akhirnya Sironium menyumbang pajak ya, pajak yang sangat besar ke luar negeri teman-teman. Nah, seperti itulah. Sehingga dari larangan aturan-aturan yang ada di Indonesia, maka pajak daripada karya anak bangsa itu larinya ke luar negeri. Nah, Sironium ini pun berjalan ya, namun berkantor di luar negeri. Nah, ketika berurusan dengan pajak, maka ternyata beliau dipanggil lagi oleh Bank Indonesia ya. Bisa nggak Sironium ini agar bisa berkontribusi untuk eh, pendapatan di Indonesia? Seperti itulah intinya, seperti itulah. Kalau kita simak ceritanya, mungkin ya nyimpang-nyimpang sedikit, tapi intinya seperti itu ya. Agar Sironium ini pendapatannya bisa lari ke Indonesia. Nah itulah jadinya membingungkan ya dengan kasus seperti itu. Ketika berdiri di Indonesia ada undang-undang yang melarangnya, tapi ketika berdiri di luar negeri ya dan itu sukses, maka pajaknya larinya ke luar negeri teman-teman. Nah disitulah dilemanya. Itu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa memang kadang-kala ada sulit ya di Indonesia. Namun untuk PI Network teman-teman, kembali ke PI Network ya. Di sini kita tampilkan
ada penjualan-penjualan seperti ini ya. Untuk PI Network itu insya Allah aman teman. Mengapa demikian? Ya, PI Network ini pertama berbasis di luar negeri teman-teman ya, di luar negeri ya, dan bersifat global ya, sudah jelas ini ya, di luar negeri, sehingga tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan untuk pemerintah sekarang pun teman-teman sepertinya sudah mulai melihat aset-aset seperti ini sebagai peluang teman-teman, tidak seperti dulu ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu lebih cenderung melihatnya sebagai teks ya, teks teks textbook atau undang-undang, dan tidak mengkajinya ya, padahal undang-undang itu kadangkala harus juga dibuat untuk mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan ya. Nah, untuk saat ini ya, sepertinya pemerintah mau tidak mau memang harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan pemerintah sekarang yang awalnya juga dulunya kripto itu dilarang, sekarang sudah dibolehkan teman-teman ya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah, dan pemerintah mendapatkan keuntungan berupa pajak ya. Bahkan baru-baru ini dikeluarkan aturan ya, pajak kripto ya, seperti itu, transaksi kripto ya. Nah, ini sangat penting ya. Dengan demikian teman-teman, kalau kita melihat Pay Network ini ya, ke depan itu sepertinya lampu hijau ya, lampu hijau. Karena dari segi aturan yang ada di Indonesia, jelas Pay Network berpusat di luar negeri yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Pay Network ini bersifat global. Yang ketiga teman-teman, Pay Network ini sebenarnya adalah penambangnya terbesar itu termasuk Indonesia teman-teman. Maka kalau pemerintah jeli ya, jeli dan memfasilitasi, maka ini akan menjadikan sebuah pendapatan besar nantinya bagi negara ya, seperti itu. Ketika sistem atau tujuan daripada PI Network ini benar-benar terjadi ya, dengan harga yang fantastis, maka negara akan diuntungkan. Karena ada 5 ya negara-negara penambang PI Network terbesar itu ternyata termasuk di Indonesia. Cina, Amerika Serikat, India, Vietnam, ya, Indonesia, ya, seperti itulah teman-teman. Nah, ini jika pemerintah melihat ini sebagai peluang, maka ke depan PI Network ini akan memberikan sumbangsih untuk negara teman-teman, ya, seperti itu. Nah, untuk penambang-penambang sendiri untuk di Indonesia kadang lucu teman-teman ya. Ada yang sedang berfokus ya untuk bagaimana membantu tim ini, core team ya, bagaimana PI Network ini bisa sukses ya. Namun ada juga para penambang yang hanya orientasinya instan ya. Kapan jadi duit teman-teman. Taunya duit terus teman-teman. Tanpa melihat bagaimana PI Network ini agar berjalan ya, berjalan dengan tanpa melanggar daripada aturan-aturan yang ada. Ya, banyak sekali teman-teman yang harus diselesaikan, sehingga tidak semudahnya teman-teman itu ngomong sesuka teman-teman lah. Intinya kalau teman-teman masih ingin menambang silahkan ditambang, kalau tidak silahkan berhenti seperti itu teman-teman, daripada ikut menambang pun nanti hanya mempersulit ya, mempersulit daripada tim ini untuk membentuk suatu sistem yang benar-benar bisa diterima di seluruh ya, di global teman-teman ya. Bagaimana PI ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar ya, bagaimana PI ini bisa diterima-terima ya di perusahaan, intinya untuk transaksi-transaksi ya, seperti itu. Ketika perusahaan-perusahaan besar ya menerima PI sebagai fasilitator perdagangan aset digital ini ya, maka besar kemungkinan akan diikuti oleh negara dan akan diatur oleh negara dan difasilitasi oleh negara ke depan teman-teman, seperti itu. Karena perkembangan zaman itu pasti berubah teman-teman ya. Dulunya pertukaran memakai fisik ya, berupa mata uang fisik, nantinya akan menjadi dengan aset-aset digital teman-teman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman disarankan ya yang mengetahui atau sudah membaca gambaran-gambaran daripada PI Network ini, agar untuk terus
menambang dan terus membantu ya, membantu tim ini agar benar-benar sukses ya, untuk menjadikan PI Network ini sebagai aset ya, aset yang sangat berharga seperti itu. Minimal ketika kita tidak bisa membantu, kita jangan memperkeruh ya, jangan memperkeruh dengan kata-kata yang memperburuk lah citra daripada PI Network ini. Sedangkan PI Network ini kalau kita lihat di luar negeri itu banyak orang-orang yang memiliki pemikiran yang maju dan matang yang menerima PI Network ini teman-teman ya. Mereka orientasinya bukan menjadi duit di depan mata sekarang ya. Orientasinya bukan seperti itu saja, namun mereka lebih cenderung bagaimana membentuk suatu sistem ini yang dibangun oleh core team ini agar berjalan dengan lancar. Itulah sumbangsih mereka ya. Maka jangan heran kalau di luar negeri yang menambang PI Network ini bukan orang-orang yang, maaf ngomong, kekurangan duit teman-teman ya. Bukan orang-orang yang kekurangan duit kalau di luar negeri ya. Mengapa demikian? Karena mereka orientasinya besar teman-teman ya, pandangannya besar ke depan. Bukan untuk sekarang ya. Sekarang ya maunya ya bisa dibilang orang-orang instan gitulah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Semoga PI Network ke depan sukses dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.